Halo semua, kembali lagi ke Mentoring Online Intermediate 2 bersama saya Vira Melensia angkatan 2017. Pada hari ini, dalam awal pembahasan kita yaitu mengenai pengakuan pendapatan untuk perusahaan konstruksi. Dan di soal ini, di mana dikatakan bahwa tanggal 2 Januari 2018, perusahaan konstruksi membangun gedung penelitian dengan estimasi total biaya $1 juta dalam jangka waktu penyelesaian 3 tahun. Sedangkan harga kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah $1.250.000. Berarti di jawaban kita dapat dimasukkan kontrak price-nya yaitu sebesar kesepakatan yaitu $1.250.000 untuk setiap tahun. Setelah itu kita masukkan angka untuk pengurangannya yaitu estimated cost. Yang pertama yaitu ada cost to debt. Cost to debt-nya kalian lihat di soal di bagian cost yang terjadi pada saat tahun tersebut. Nah, pada tahun 2018 cost yang terjadi adalah $395.000. Berarti kamu ketikkan di sini $395.000. Dan ingat di sini karena dia judulnya cost to debt, berarti yang di soal kita harus akumulasikan. Berarti untuk 2019 itu kan costnya $400.000. Tapi karena di sini cost to debt kita harus tambahkan yaitu 395 ditambah dengan 400 yaitu dapatnya 795. Sama juga untuk yang 2020 kamu akumulasikan, berarti sampai tahun 2020 total cost yang dikeluarkan adalah $1.175.000. Oke, seterusnya kita masuk ke estimated cost to complete, di mana di soalnya juga udah dikasih tahu, jadi kalian tinggal masukin. Untuk 2018 $500.000, untuk 2019 $350.000, dan untuk 2020 adalah 0 atau kita tulis strip. Oke. Estimated total cost tinggal kalian jumlahkan. Berarti yang 2018 adalah $895.000. 2019 adalah $1.145.000. Dan untuk tahun 2020 adalah $1.175.000. Oke, setelahnya kita menghitung estimated total gross profit, yaitu dengan cara kita selisihkan kontrak price yang paling atas dikurang dengan estimated total cost yang barusan kita cari, yaitu untuk yang 2018 $355.000, untuk 2019 berarti $1.250.000 dikurangkan dengan $1.145.000 dapatnya $105.000. Dan untuk yang di sini dapatnya $75.000. Oke, kita masuk ke percent completed. Jadi cara mencarinya yaitu dari cost to debt yang 395.000 kamu bagi dengan estimated total cost. Berarti untuk 2018 adalah 395, kamu bagikan dengan 895 dikali 100, hasilnya yaitu 44,13%. Tingkat penyelesaian pada tahun 2018 adalah 44,13%. Untuk 2019 caranya sama, yaitu 795 kamu bagikan dengan 1145 kali 100 yaitu 69,43%.
Dan untuk yang terakhir berarti pasti 100% karena tadi jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 tahun dan di tahun ketiga berarti persen completed-nya adalah 100%. Setelah itu kita masuk ke tabel yang kedua, ini untuk memudahkan kalian pada saat mengerjakan jurnal. Di sini juga kalau tidak salah ada di buku kalian tabel seperti ini. Jadi untuk tahun 2018 revenue yang boleh kamu akui to date-nya adalah, kan kontrak price-nya adalah 1.250 dan persen penyelesaiannya adalah 44,13%. Berarti yang boleh kamu akui adalah 551,625. Sedangkan cost-nya sudah ada di soal, yaitu cost yang selama tahun tersebut untuk 2018 adalah 395. Kita kurangkan mendapat gross profit-nya yaitu $156.625. Oke, ini yang to date. Sekarang yang kamu akui di tahun lalu, karena ini tahun pertama berarti tidak ada. Dan di sini yang kamu akui di tahun ini, di tahun 2018, berarti sama dengan angka yang ada di to date. Oke, tinggal kalian pindahkan angkanya. Setelah itu, yang tahun 2019, revenue-nya yang per tanggal 2019 totalnya adalah 1.250.000, kamu kalikan dengan persentase penyelesaiannya yang 69,43%. Dapatnya 875. Oke, yang sampai tanggal 2019 revenue-nya segitu. Cost-nya juga sampai tahun 2019 yaitu 795. Bisa kalian lihat juga di atas bahwa yang 2019 adalah 795 cost to date-nya. Dan gross profit-nya berarti sebesar 72875. Nah, dan sekarang di kolom ini kalian bisa isi. Tinggal pindahkan yang 2018 yang kemarin, kamu turunin. Berarti di sini 551, 625 dan di sini 395. Di bawahnya 156, 625. Berarti yang masuk di kolom ini yaitu kamu selisihkan dari revenue-nya 867, 875 kurang 551, 625. Dapatnya 316 250. Untuk cost-nya berarti 400.000. Nah, jika kamu selisihin di bawah ini berarti kamu mengalami loss sebesar 83.750. Dan untuk yang di kolom paling terakhir yang kamu akui di tahun ini atau tahun periode berjalan, ini yang kamu masukin ke dalam jurnal keempat. Oke. Setelah itu yang 2020 berarti revenue-nya karena tingkat penyelesaiannya 100% berarti kita udah akui semuanya. Cost-nya sampai tahun 2020 adalah sebesar 1.175.000. Gross profit-nya adalah 75.000. Yang di sini yaitu yang 2019 to date-nya kamu pindahkan ke bawah. Berarti ini 867, 875, yang bawahnya ini 795. Di bawahnya 72.875. Oke. Setelah itu kamu selisihin
revenue yang to date sama yang kamu akui di tahun lalu, berarti yang boleh kamu akui sekarang cuma 382 125, cost-nya 380. Oke, berarti di sininya kamu gain $2.125. Oke, ininya yang tadi yang di sini kamu tinggal pindahin yang kolom sebelah sini yang to date-nya. Kamu tinggal pindahin angkanya. Dan ini kolom ini berguna untuk pas jurnal yang keempat. Oke. Kalau misalnya kalian udah bisa langsung, berarti tidak memerlukan tabel ini. Oke, sekarang yang jurnalnya ini kan ada 5 jurnal. Jurnal pertama yaitu untuk mencatat biaya konstruksinya. Untuk 2018, biayanya adalah 395.000 yang kamu keluarkan. 2019 400.000. Dan 2020 adalah 380. Oke. Kalau kamu jumlahin berarti nanti dapatnya 1.175 yang cost to date 2020. Oke. Setelahnya yang kedua, kita mencatat yang kita tagihkan kepada konsumen kita, yaitu di soalnya kamu bisa lihat waktu bagian billing to date untuk 2018 adalah 20%. 20% ini adalah dari kontrak price-nya. Berarti 1.250 kamu kalikan dengan 20%. Dapatnya adalah 250.000. Berarti yang kamu tagihkan adalah 250.000. Sedangkan untuk 2019, karena di soalnya itu billingsnya to date yaitu 65%, berarti yang kamu tagihkan bukan full 65, tapi 65 kamu kurangkan sama yang periode lalu dulu yang 20%, berarti yang kamu tagihkan cuma 45%-nya di 2019. Cara carinya yaitu 1.250 kamu kalikan dengan 45% dapat 562.500. Oke, untuk 2020 seperti yang tadi, karena di soalnya dari 65 menjadi 100, berarti yang kamu tagihkan cuma 35%-nya. 35% kamu kalikan dengan kontrak price-nya, hasilnya yaitu kontrak price-nya 1.250, dapatnya 437.500. Nah, sekarang yang jurnal ketiga yaitu kita mencatat atas penagihan yang kita lakukan. Maksudnya yang udah kita terima cash-nya. Untuk yang 2018 lihat di soal cash collected yaitu untuk tahun 2018 adalah 90% dari yang kamu tagihkan. Berarti yang kamu tagihkan yang di atas kan 250.000, tapi cuma bisa tertagih 95%. Nah, berarti kamu jurnalnya di sini 237.500, yaitu dari 250.000 kamu kalikan dengan 95%.
Untuk 2019 yaitu cuma bisa tertagih 75% dari yang kamu tagihkan, yaitu 562.500 kali dengan 75%, dapatnya 421.875. Yang terakhir, karena kamu cuma bisa tertagih 85%-nya, berarti 437.500 kali 85%. 371.875. Oke, masuk ke jurnal keempat, yaitu datanya bisa kita lihat dari tabel yang kedua. Bagian kolom paling ujung, berarti ujung kanan, kalian masukin angkanya. Untuk yang pertama, revenue kamu kan 551, biaya yang kamu keluarkan 395, dan kamu mengalami profit 156.625. Berarti di sini expense-nya, yaitu sebesar cost-nya, yaitu 395. Karena kamu gain, berarti masuk ke debit. Ini di strip aja karena kamu bukan loss. Dan revenue-nya adalah 551.625. Sama juga untuk yang tahun 2019, yaitu expense-nya 400.000. Kamu mengalami loss di sini, berarti kamu harus isi di bagian sini, yaitu sebesar 83.750 dan revenue-nya 316.250. Angkanya bisa kamu cari atau kamu lihat di sini. Oke. Setelah itu yang terakhir 2020 kamu mengalami gain 2.125. Cost yang kamu keluarkan adalah 380. Di sini gain berarti 12125. Ini di skip. Revenue-nya adalah 382.125. Nah, di jurnal yang terakhir nomor 5, karena ini udah komplit, berarti jurnal angkanya cuma di bagian paling ujung 2020 dan harus sebesar nilai kontrak, yaitu 1.250.000. Dan juga jika kamu jumlahin billings-nya, coba dari atas kamu jumlahin yang jurnal kedua, kan billingsnya di kredit nih. Nah, kamu jumlahin semua pasti dapatnya 1.250. Karena pertama kamu catat billingsnya di kredit, sekarang harus kamu debitin karena kita seperti nutup akun tersebut, seperti akun sementara aja. Dan billingsnya 1.250 kamu tutup ke debit, dan CIP-nya kamu lihat dari atas, kamu catatnya di debit 395 tambah 400 tambah 380. Setelah itu ada CIP lagi yang jurnal keempat 156.625 di debit, di kredit berarti dikurang 83750 sama yang di debit 2125, nanti hasilnya juga 1.250. Karena awalnya positif di debit, berarti kita kreditkan sekarang. Oke. Sudah kelar, berarti kita masuk ke pembahasan selanjutnya.
yaitu mengenai income tax. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai income tax, di mana kita akan melakukan rekonsiliasi pajak terlebih dahulu untuk menentukan berapa nilai pajak yang akan kita bayarkan kepada negara. Dan di sini ada perusahaan yang mulai beroperasi sejak 2014 dan melaporkan nilai pre-tax financial income untuk tahun 2016 senilai 210 juta. Dan di sini kalian bisa lihat di soalnya ada 11 informasi yang bisa kalian butuhkan dalam menyusun rekonsiliasi ini. Sebelum itu, kalian bisa lihat di sini ada catatan singkat, dan ini mungkin bagi yang menghafal, yaitu untuk yang DTA, kalian bisa menentukan itu DTA jika menyebabkan laba atau income naik. Yang bisa menyebabkan laba atau income naik adalah yang pertama yaitu pendapatan kalian naik ataupun beban kalian turun. Sedangkan DTL atau koreksi fiskal negatif yaitu yang membuat laba atau income-nya turun. Penyebabnya yaitu yang pertama bisa jadi pendapatan kalian turun ataupun beban kalian naik. Dan di sini perbedaan yang terjadi pada komersial dan fiskal. Jadi komersial kan menurut catatan perusahaan dengan perpajakan, si fiskal adalah adanya perbedaan permanen sama temporary. Kalau permanen berarti di sini ada contohnya biaya denda, habis itu ada PPh final dan biaya yang tidak didukung bukti normatif. Ini berarti harus dikoreksi secara permanen. Sedangkan yang temporary yaitu perbedaannya dikarenakan oleh waktu. Menurut perpajakan boleh, tapi waktunya belum tepat. Sedangkan yang permanen menurut perpajakan memang nggak boleh, sampai kapanpun itu tidak boleh dimasukkan. Oke, sekarang di sini ada pembahasan untuk soal lab angkatan 2017, yaitu problem 4. Di sini berarti kita tinggal tulis pre-tax income-nya yaitu 210 juta. Setelah itu kita baca di soalnya untuk yang informasi nomor 1 mengenai donasi sebesar 90 juta. 90 juta itu dibagi menjadi 3, yaitu untuk sumbangan bencana banjir, ada infrastruktur sosial sesuai peraturan pemerintah, sama ada program CSR. Nah, yang di sini yang tidak dibolehkan oleh perpajakan adalah yang A, yaitu sumbangan untuk bencana banjir lokal di Jakarta City sebesar 35 juta. Berarti ini masuk ke permanen difference. Kamu tulis nomor 1 donation sebesar 35 juta. Dan ini pasti harus ditambahkan. Karena sebelumnya kamu udah mengurangi pre-tax income kamu, si expense ini. Karena ini tidak dibolehkan oleh perpajakan, maka kamu harus tambahkan. Oke, setelah itu, yang informasi nomor 2, pada Januari 2016 dilakukan pembelian bahan baku senilai 88 juta, di mana 40%-nya dilunasi tahun depan. Berarti yang kamu bayar baru 60%-nya. Untuk memudahkan, kalian bisa lihat jurnalnya di perhitungan nomor 2. Kamu beli purchase-nya 88 juta, cash kamu cuma bayar 60%-nya yaitu 52.800.000 dan sisanya adalah kamu secara kredit atau hutang. Nah, menurut perpajakan itu kan cash basis. Berarti yang boleh kamu akui cuma yang 52.800.000. Jadi, waktu kamu rekonsiliasi yang 35.200.000 ini, kalian masuk ke temporary difference yang nomor 2, purchase 35.200.000. Karena ini dia menambah income,
karena purchase ini kita anggapannya seperti beban. Purchase itu termasuk dalam komponen perhitungan COGS, dan COGS itu mengurangi sales. Maka kita bisa asumsikan purchase ini adalah sebagai beban. Beban kamu harus diturunin sehingga laba kamu naik. Makanya munculnya DTA. Tapi kalau misalnya ada yang mau logikanya, yaitu seperti ini. Contohnya, kalau kamu jurnal berarti kan ini ada income tax expense. Berarti ini ada income tax expense. Kreditnya berarti payable. Dan di tengahnya nanti kita baru isi. Nah, logikanya untuk yang nomor 2 ini, jika dia awalnya catat purchase ini, yang beban ini sebesar 88 juta. Padahal menurut perpajakan adalah yang boleh diakui bebannya cuma 52.800.000. Berarti di perusahaan atau komersial dia catat income tax expense-nya lebih kecil. Kita anggapannya berarti dia tulisnya 1. Oke? Dia tulisnya lebih kecil karena dia mengurangi 88 juta. Seharusnya cuma boleh kurangi 52 juta. Nah, berarti expense-nya itu, income tax expense-nya semakin kecil dong. Sedangkan menurut perpajakan itu seharusnya yang boleh kamu kurangin cuma 35 jutaan. Berarti payable-nya yang harus kamu bayar berarti lebih banyak. Kalau kita asumsikannya 2. Nah, ini kalau mau kita balancein, berarti harus di sebelah debitnya 1 juga. Kalau di debit berarti di sini adalah DTA. Oke. DTA. Sesuai dengan di sini purchase DTA-nya 35.200.000. Tapi kalau kalian mau mengikuti yang seperti ini dengan cara menghafal juga bisa. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3 soalnya yaitu pada awal berdiri pada tahun 2014, perusahaan ini membeli sebuah mesin untuk operasional perusahaan dengan umur manfaat 8 tahun. Mesin yang dibeli dengan harga 15.600.000 belum termasuk biaya instalasi 225 dan biaya pengangkutan dengan total 175.000. Berarti kita harus menghitung kos atau harga perolehan aset ini. Cara menghitung harga perolehan adalah kamu tambahin dari harga beli ditambahkan dengan biaya instalasi dan biaya pengangkutan. Karena definisi dari harga perolehan adalah semua total, kamu totalin semua pengeluaran sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Oke, kamu tambahin semua, berarti kos atau harga perolehan kamu adalah 16 juta untuk mesin tersebut. Pada tahun 2014, berarti kamu catatnya mesin pada cash 16 juta. Oke. Setelah itu, karena sekarang kita mengerjakan yang 2016, berarti terkait dengan beban depresiasi, beban penyusutan. Nah, kalau menurut komersial, kalau menurut perusahaan, dia itu menggunakan metode garis lurus. Tetapi kalau menurut perpajakan, mesin tersebut harus menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining. Nah, berarti kita harus menghitung beban depresiasi menurut perusahaan atau menurut komersial, dan kita menghitung juga menurut perpajakan. Kita lihat di nomor 3.
Cost-nya tadi udah dapat 16 juta. Perusahaan dia mencatat beban depresiasinya menggunakan metode garis lurus, berarti setiap tahunnya sama, dengan rumus cost dikurang residu dibagi dengan umur manfaat. Karena di sini gak ada residu, berarti anggapannya 16 juta dikurang 0 dibagi 8 tahun, 1 tahunnya disusutkan 2 juta. Sedangkan menurut fiskal, karena ini dia metodenya adalah saldo menurun ganda dengan periode umur manfaat 8 tahun, berarti 1 tahunnya 25%. Caranya yaitu kamu 200 dibagi N. 200 bagi N dapatnya 25%, dan atau kalian bisa lihat di buku perpajakan terkait ketentuan penyusutan. Setelah itu, karena kamu belinya dari 2014, berarti kamu harus hitung penyusutan dari 2014. 2014 karena carrying value kamu masih full, yaitu 16 juta, berarti kamu tinggal 16 juta kali 25%. Dan di sini kamu belinya itu waktu awal berdiri pada tahun 2014. Berarti anggapannya kamu belinya di 1 Januari 2014. Berarti untuk di tahun 2014 kamu pakainya full, yaitu setahun. Berarti kamu nggak usah kali 12/12 lagi, langsung aja 16 juta kali 25% dapat 4 juta. Untuk tahun 2015 carrying value-nya menjadi 12 juta. Carrying value-nya yaitu dapat dari cost awal kamu kurangkan dengan depresiasi yang tahun 2014. Jadi 2014 carrying value-nya adalah 12 juta, kamu kalikan lagi dengan 25%, dapatnya 3 juta. Untuk 2016 yaitu dari 12 juta kamu kurangkan 3 juta menjadi 9 juta kali 25%. Jadi pada tahun 2016 catatnya itu sebesar 2.250.000 menurut perpajakan. Sedangkan perusahaan cuma mencatat 2 juta. Oke, berarti perusahaan catatnya terlalu rendah. Oke. Karena perusahaan catat terlalu rendah, berarti kita harus kurangkan laba kita lagi. Nah, karena ini mengurangi laba atau laba kamu turun, maka dia masuk ke DTL. Kamu lihat di nomor 3, depreciation expense, DTL mengurangi 250. Jika mau logikain di jurnal yang di bawah ini, contohnya, perusahaan dia mencatat tadinya adalah sebesar 2 juta. Menurut perpajakan 2.250. Jika perusahaan catat 2 juta, berarti income tax expense yang dia catat akan semakin besar. Oke, karena pengurangan expense depresiasinya lebih kecil. Berarti beban pajak yang harus dia catat ini lebih besar. Berarti kita anggapannya 2, sedangkan menurut perpajakan seharusnya lebih kecil karena harus kurangin lagi 250. Berarti menurut perpajakan payable-nya kamu cuma bayarnya lebih dikit, yaitu 1. Maka kita harus seimbangkan di sebelah kredit 1 juga. Kalau di kredit berarti DTL. Masuk ke nomor 4, yaitu membayar 1 juta untuk biaya listrik, telepon, dan air rumah direksi. Nah, karena ini menurut perpajakan tidak boleh, maka kita harus masukin ke permanent difference nomor 4, yaitu kita tambahkan 1 juta karena awalnya kamu udah kurangin beban ini yang kamu include dalam pre-tax income-nya. Sekarang kamu harus tambahkan expense tersebut. Oke. Setelah itu nomor 5, penjualan perusahaan senilai 600 juta yang terdiri dari penjualan tunai dan kredit dengan perbandingan 4:1. Berarti jika kamu hitung, maka dari kalian lihat di sini,
Yang tunainya adalah 4/5-nya, yang kreditnya 1/5-nya. Yang kreditnya yaitu sebesar 120 juta. Menurut perpajakan, karena ini belum kamu dapatkan cashnya, berarti tidak boleh kamu akui penjualannya. Nah, berarti kalau kamu nggak boleh akui, maka income kamu akan turun atau laba kamu akan turun. Kalau laba turun, berarti masuk ke DTL. DTL dikurung 120 juta. Oke, karena laba sama income kamu turun, maka masuk ke DTL. Kalau dilogikain di jurnal juga, kalau perusahaan dia mengakui penjualannya 600 juta, dia full akuin semua, berarti income tax expense-nya akan tercatat lebih besar, yaitu kita asumsikan 2, sedangkan yang terutang cuma atas penjualan 480 juta, berarti lebih kecil dong dibandingkan yang expense tadi. Yang expense kamu akuin 600, yang income tax payable cuma 1, berarti kamu harus seimbangkan di kredit, masuk ke DTL. Oke, jadi sama dengan yang ini. Masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6, melakukan pencadangan piutang dengan metode percentage of sales sebesar 5%. Dan pada tahun 2016, jumlah piutang yang benar-benar tidak tertagih sebesar 10 juta. Kita lihat perhitungannya. Oke, untuk perhitungannya, nomor 6, kamu lihat bahwa nomor 6, kamu itu yang benar-benar tidak tertagih adalah 10 juta. Sedangkan waktu kamu cadangkan itu 5% dari penjualan kredit yang 120 juta, hasilnya adalah 6 juta. Oke, kamu udah cadangkan 6 juta. Yang benar-benar terjadi adalah 10 juta. Oke, karena ada piutang yang benar-benar tidak tertagih 10 juta. Kalau perpajakan itu kan dia tidak mengakui adanya cadangan. Dan sekarang dia cadangkan 6 juta. Dan yang benar-benar terjadi adalah 10 juta. Berarti asumsinya dia kita harus menambahkan lagi 4 juta. Oke. Kalau kita tambahkan expense yang 4 juta lagi, kalau kita tambahin expense-nya 4 juta lagi, berarti laba kamu akan turun. Kalau laba kamu turun, berarti masuknya ke DTL sebesar selisihnya yaitu 4 juta. Nomor 7, pengeluaran untuk entertainment sebesar 68 juta, di mana sebesar 30% tidak memiliki daftar normatif. Jika tidak memiliki daftar normatif, maka tidak diakui oleh perpajakan. Berarti masuknya ke permanent difference. Nomor 7, yaitu jika kamu kalikan dari 68 juta kali 30%, hasilnya adalah 20.400.000. Masuk yang nomor 9, yaitu perusahaan memiliki surat hutang dari perusahaan swasta yang diterbitkan awal tahun 2014 dan jatuh tempo dalam waktu 2 tahun. Nilai efek tersebut adalah 50 juta dengan bunga 7%, di mana bunga dibayarkan tiap akhir tahun. Berarti di sini karena dia terkait dengan bunga, maka bunga ini dipotong oleh PPh 4 ayat 2 atau final. Nah, kita lihat di perhitungannya nomor 9. Untuk
interest, jadi di sini kita ralat ini interest expense. Interest expense-nya yaitu sebesar 3.500.000 dapat dari nominal dari surat utang tersebut dikali dengan persentase dikali dengan waktu. Karena ini waktunya full 1 tahun, jadi dikali 1 dapatnya 3.500.000. Sedangkan netnya itu adalah setelah dikurangi pajak 20% adalah 2.800.000. Nah, karena ini sudah masuk ke PPh final, maka tidak boleh masuk ke perhitungan sini, sehingga masuk ke permanent difference interest expense 2.800.000 kamu tambahkan. Sesuai dengan catatan di atas, yaitu permanen terkait biaya denda PPh 4 ayat 2 dan biaya yang tidak didukung oleh bukti normatif. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 10, yaitu perusahaan memasang biaya iklan pada 3 Maret 2016 dengan nilai 36 juta untuk jangka waktu setahun. Berarti 36 juta untuk 12 bulan. Berarti waktu awal dia mencatatnya pada tanggal 3 Maret 2016, perusahaan mencatat prepaid advertising pada cash sebesar 36 juta. Dan waktu dia melakukan AJP, maka jurnalnya expense pada prepaid sebesar 10 bulannya aja, karena dari 3 Maret sampai 31 Desember berjalan 10 bulan, yaitu hasil expense-nya 30 juta. Tapi kalau menurut perpajakan, karena dia cash basis, berarti dia harus melihat angka 36 juta ini. Oke, sedangkan di perusahaan laporan keuangannya expense-nya dia catat cuma 30 juta sesuai yang dia gunakan. Karena ini ada selisih 6 juta, maka perusahaan harus mengurangkan labanya. Kalau labanya turun berarti DTL sebesar selisihnya 6 juta. Oke. Dan informasi nomor 11 yaitu tarif pajak yang digunakan adalah 25%. Karena semua informasi sudah kita kerjakan, langkah selanjutnya adalah kalian jumlahkan yang permanent difference. Setelah itu kalian jumlahkan di sini. Ini semua juga dijumlahkan. Nanti hasilnya dapatnya taxable income yaitu 180.090.000. Berarti ini yang menurut perpajakan 180.090.000. Nah, maka dari itu sekarang kita bisa membuat jurnal terkait dengan income tax tahun 2016. Oke. Jurnalnya bisa kalian lihat di sini. Yang B yaitu jurnalnya income tax expense. Lalu di kreditnya ada income tax payable. Oke, dua ini pasti ada. Dan DTA dan DTL tergantung informasi soal kalian ada atau enggak. Untuk income tax expense yaitu didapatkan dari yang hasil di sini 269.200 kamu kalikan dengan 25% tarif pajak, maka dapatnya 67.300.000. Sedangkan yang income tax payable yaitu dapat dari yang bawah ini 180.090.000 dikali 25%, dapatnya 45.022.500. Oke. Setelah itu untuk DTA dan DTL masing-masing kamu jumlahkan yang ada di sini di temporary difference, kamu jumlahkan. Kalau DTA berarti 35.200
ditambahkan dengan 5.940. Ada 2 DTA-nya. Kamu jumlahin kali persentase pajak juga 25%. Nanti hasilnya yaitu 10.285.000. Di sini juga ada contoh perhitungannya. Untuk DTL juga sama, berarti kamu jumlahkan yang ini DTL 250, 120, 4 juta sama 6 juta kamu jumlahin kali dengan 25%, dapatnya 32.562.500. Dan jika kamu jumlahkan, maka itu harus balance. Oke, jadi udah selesai pembahasan terkait income tax. Dan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai leasing. Selanjutnya kita akan bahas mengenai leasing, dan kita akan membuat tabel amortisasi untuk kedua belah pihak. Sebelum kita membuat tabel dan jurnal, pertama kita harus menghitung present value dari annual lease payment atau minimum lease payment. Untuk si lessee, perhitungannya yaitu pertama kamu harus dari present value yang ini, annual payment, kamu tambahkan dengan present value residual value. Nah, di sini kamu hitung jika nilai residunya dijaminkan. Jadi, kalau misalnya dia tidak dijaminkan ataupun dia dijaminkan, tetapi nilai expected-nya lebih besar dari yang kamu jaminkan, berarti tidak diperhitungkan dalam present value annual lease payment. Tetapi, misalnya jika dijaminkan nilai residunya dan nilai expected-nya ternyata lebih kecil daripada yang dijaminkan, berarti kita harus menghitungnya. Dan cara menghitungnya yaitu kita selisihkan dari perbedaan expected dengan yang dijaminkan itu, baru kita cari present value-nya. Ini untuk sisi lessee. Kalau sisi lessor, dia tetap memperhitungkan keduanya. Jadi dua-duanya dihitung. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu si perusahaan PT CDN ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perminyakan. Dan sedangkan si PT TNI ini dia adalah seorang yang menyewakan. Berarti dia lessornya. Dan di mana perjanjian leasing tersebut dimulai pada 1 Januari 2018 selama 3 tahun. Dan setiap awal tahun si PT CDN ini atau si lessee ini harus membayar $80.000, tidak termasuk biaya eksekutori $20.000. Berarti total yang harus dia bayar selama setahun adalah $100.000. Itu payment ditambah dengan biaya eksekutorinya. Mesin yang disewa oleh perusahaan memiliki nilai manfaat 4 tahun dan terdapat nilai sisa yang tidak dijaminkan oleh perusahaan sebesar $10.000. Tingkat suku bunga implisit 10%, sedangkan tingkat suku bunga inkremental 12%. Lessee mengetahui tingkat suku bunga implisit. Nah, dikarenakan si lessee mengetahui suku bunga si lessor atau si implisit, maka waktu kita memperhitungkan present value, kita menggunakan yang implisit, yaitu 10%. Pertama, kita menghitung dulu present value annual lease payment atau minimum lease payment untuk si lessee. Karena ini tidak dijaminkan residunya, maka kita tidak memperhitungkan.
kita cuma memperhitungkan yang pertama yaitu langsung dari payment-nya, yaitu yang 80.000 dikalikan dengan kita present value kan. Di soal ini kalian lihat yang PVFA 10% karena kita menggunakan suku bunga implisit dan ini harus annuity. Jadi yang PVFA 10% yaitu 2,7355. Kalian kalikan, atau jika di soal tidak dikasih tahu maka kalian bisa mencari sendiri dengan rumus di atas. Oke. Berarti kita boleh masukkan angka hasilnya 218.840 ke kolom list liability pada tabel amortisasi. Kita mulai melakukan sewa ini pada 1 Januari 2018 selama 3 tahun. Berarti kalian bikin tabelnya untuk tanggal. Yang pertama berarti tanggal 1 bulan 1 2018. Karena belum, yang pertama kita tulis dulu total list liability-nya. Oke. Yang kedua, di baris yang kedua yaitu tanggal 1 Januari juga, annual payment kamu adalah 100.000. Nah, dan kamu di sini soalnya kan setiap awal tahun PT CDN ini harus membayar. Berarti setiap awal tahun dia bayar, bukan akhir tahun. Oke. Awal tahun tanggal 1 bulan 1 dia harus bayar 100.000 totalnya, include yang 20.000. Interestnya belum ada karena kamu baru mulai menyewa pada tanggal 1 Januari 2018, jadi nggak ada bunganya. Pengurangan untuk list liability adalah 80.000, yaitu dari annual payment kamu kurang dengan executory cost. Yang boleh kamu kurangkan cuma 80.000-nya. Oke. List liability-nya berarti dari atas 218.840 kurangkan dengan 80.000. Oke, 218.840 dikurang dengan 80.000 yaitu 138.840. Setelah itu selanjutnya masih sama. Untuk 1 Januari 2019 tahun kedua dia juga harus bayar di awal tahun 100.000, ada executory cost-nya, dan sekarang kita memperhitungkan interestnya itu adalah 10% dari sisa hutang yang di sini. Oke. 138.840 kamu kalikan 10% dapat 13.844. Sama juga untuk yang di bawah, caranya juga sama. Pengurangan untuk list liability yaitu 80.000 kamu kurangkan dengan 13.884 yaitu 66.116. Setelah itu di list liability caranya yaitu 138.840 kamu kurangkan dengan 66.116. Dapatnya 72.724. Dan khusus yang tahun paling terakhir, periode paling terakhir, yaitu kita sesuaikan dari sebelah kanan ke kiri. Oke, kita sesuaikan dari sini ke sini. Karena ini tahun terakhir, berarti list liability-nya harus 0. Kalau di sini harus 0, maka angkanya harus sama, yaitu kamu turunkan di sini, dan ini kamu sesuaikan. Berarti caranya 80.000 kamu kurangkan dengan yang di sini. Kamu kurangkan, dapatnya 7.276. Oke, ini khusus yang periode terakhir sewa. Kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita masuk ke yang lessor. Karena lessor tetap memperhitungkan keduanya, jadi rumusnya seperti ini. Residual value-nya adalah 10.000
dikali dengan PVIF yang 10%. Oke, yang PVIF 10% yaitu 0,7513. Kamu tambahkan itu dapat present value of minimum lease payment. Kamu pindahkan ke sebelah sini. 226353. Tabelnya sama cara buatnya seperti yang lesi. Oke, dan sama juga untuk periode terakhir harus dari sebelah, kamu sesuaikan dari sebelah kanan ke kiri. Persentase interestnya juga sama, yaitu 10% dari sisa receivable. Berarti misalnya yang 1 Januari 2019 yang ini yaitu dapat dari 146353, kamu kalikan dengan 10%. Ininya juga sama, berarti 80.000 kurangkan dengan 14.635. Dapatnya 65.365. Di sampingnya berarti dikurang sama 146 yang di atasnya. Dapat 80 ribuan. Oke, setelah kita membuat tabel amortisasinya, kita boleh masuk ke jurnal untuk kedua belah pihak. Untuk tanggal 1 Januari 2018 di mana kita sudah memulai sewa, berarti untuk lesi adalah right of use asset pada lease liability sebesar yang di sini 218840 kamu cari. Oke. Sedangkan yang lessor yaitu lease receivable pada mesin karena dia menyewakan mesinnya, jadi mesinnya harus dikredit dan ini merupakan finance lease. Oke. Sebesar 226353 dapatnya dari ini. Setelah itu, karena tanggal 1 Januari 2000, setiap tanggal 1 Januari kamu juga harus membayar yang totalnya 100.000, maka kamu harus jurnal seperti ini. Setiap tanggal 1 Januari, jurnal dan angkanya sama. Berarti dari 1 Januari 2018, 2019, 2020, jurnal dan angkanya sama. Maksudnya akunnya sama, angkanya sama. Oke. Setelah itu, kita juga harus menjurnal pada saat 31 Desember untuk penyesuaian. Penyesuaian yang pertama yaitu terkait interest, karena interestnya kamu bayar setiap awal tahun. Berarti akhir tahun kamu harus mengakui dulu, kamu sesuaiin dulu, yaitu untuk si lesi, karena dia yang menyewa, dia yang melakukan sewa, maka dia harus membayar bunga dengan jurnal interest expense pada lease liability. Jadi kita langsung ke lease liability, bukan ke interest payable. Oke, langsung ke lease liability. Kalau lessor kebalikannya, berarti lease receivable pada interest revenue. Angkanya untuk 31 Desember 2018, kamu lihat yang paling pertama dulu, 13.884. Oke, 13.884. Untuk yang lessor, lihat yang paling pertama yaitu 14.635. Nanti waktu tanggal 31 Desember 2019, akunnya sama, yaitu yang lesi interest expense pada lease liability, tapi angkanya yaitu yang kedua. Angkanya yang kedua, yang 7276, sama juga untuk yang lessor, yaitu lease receivable pada interest revenue sebesar yang kedua. Oke. Jadi
Jadi tinggal ganti angkanya untuk pengakuan interest expense maupun interest revenue oleh lessor. Dan satu jurnal lagi yang harus kamu buat pada tanggal 31 Desember yaitu jurnal penyesuaian atas beban depresiasi. Oke. Untuk si lesi, maka kamu harus mencatatnya depreciation expense pada right of use asset. Awalnya kamu mencatat right of use assetnya 218840, maka kamu harus dibagi dengan periode sewa, yaitu periode sewa kamu 3 tahun. Nah, berarti yang harus kamu depresiasi per tahun adalah 72947, sedangkan di pihak lessor itu tidak perlu jurnal. Dan ini berlaku untuk 31 Desember 2019 juga. 19 sama pas nanti akhir juga harus pokoknya nilai dari right of use asset harus 0 pada akhir sewa. Oke, sekarang masuk ke jurnal yang paling terakhir, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu tanggal di mana sewa itu berakhir. Dan jangan lupa di pihak lesi tetap mencatat depreciation expense pada right of use asset sebesar 72947 pada tanggal 31 Desember 2020. Kalau lessor itu no entry, tetapi pihak lessor ada satu tambahan jurnal untuk menjurnaling di sini. Oke, atas nilai residu, jurnalnya yaitu mesin di sebelah debit sebesar 10.000, yaitu nilai residunya. Lalu di kredit ada interest revenue sebesar 913. Dan di sebelah kredit ada lease receivable sebesar 9.087. Oke, kita bikin jurnal barusan yang mesin 10.000 di debit, interest revenue di kredit 913 dan lease receivable di sebelah kredit 9.087 itu karena mesin tersebut memiliki residual value. Tetapi jika mesin tersebut tidak memiliki nilai sisa, maka di akhir periode tidak perlu membuat jurnal dan tidak ada perhitungan di tabel amortisasi ini. Di pembahasan terakhir ini yaitu mengenai pembuatan jurnal koreksi ataupun jurnal penyesuaian. Dan di contoh soal ini dikatakan bahwa suatu perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu menyewa jasa seorang akuntan untuk mengecek pembukuan tahun 2017. Dan informasi yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 2017, perusahaan menerima pembayaran sewa untuk 12 bulan sebesar 30 juta rupiah dan bagian akuntansi belum mencatat unearned rent revenue dengan pendekatan neraca maupun laba rugi. Kebijakan perusahaan memutuskan untuk menggunakan pendekatan neraca. Berarti yang kita tahu dari informasi tersebut yaitu perusahaan sama sekali belum mencatat transaksi ini. Maka kita harus menjurnalnya pada 1 April 2017 yaitu cash pada unearned rent revenue sebesar 30 juta karena dia menggunakan pendekatan neraca. Kalau dia menggunakan pendekatan laba rugi maka di kreditnya adalah rent revenue.
Dan jangan lupa kita harus membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu unearned rent revenue pada rent revenue sebesar dari 1 April 2017 sampai 31 Desember 2017 itu adalah 9 bulan. Dan 30 juta tersebut adalah untuk 1 tahun, jadi 30 juta bagi 12 dikali 9 yaitu hasilnya 22.500.000. Ini merupakan pendapatan yang sudah boleh kamu akui. Oke, selanjutnya di informasi yang selanjutnya dikatakan bahwa penerimaan piutang sebesar 12 juta didapatkan dari konsumen yang akun piutangnya telah dihapus tahun lalu, namun pada akhir tahun berjalan 2017 perusahaan belum mencatat transaksi ini. Jadi pada tahun 2017 ini kamu itu ada penerimaan piutang yang udah kamu hapus, tetapi perusahaan atau bagian akuntansi ini belum mencatat sampai akhir tahun berjalan 2017. Maka kita harus mencatatnya. Pertama, jika piutang yang udah kita hapus ternyata orang itu bisa bayar, kita harus jurnal dulu HR pada AFDA. Jadi kita akui kembali account receivable-nya pada AFDA, yaitu allowance for doubtful account. Angkanya adalah sebesar 2 juta. Setelah kita sudah jurnal yang di atas, baru kita boleh menjurnal penerimaannya. Penerimaannya yaitu berarti cash pada AR. Cash pada account receivable sebesar 2 juta juga. Selanjutnya, perusahaan itu memiliki franchise dengan jangka waktu 10 tahun yang diterima pada awal tahun 2010 dengan kos 90 juta. Oke, jadi perusahaan ini ada franchise tahun 2010, kosnya 90 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Pada tahun 2017, berarti pada tahun ini sekarang, akuntan telah menyusutkan franchise dengan mendebit depreciation expense dan mengkredit paten senilai 5 juta. Oke. Pertama, kita harus, karena ini merupakan jurnal koreksi, maka kita harus bikin yang benar, salah, sama yang dikoreksi. Oke, yang benar itu adalah mengenai franchise. Berarti kalau kalau kita mau nurunin nilai franchise ya, berarti jurnalnya adalah amortization expense pada asetnya langsung franchise. Sedangkan dia catatnya adalah depreciation expense pada paten. Angkanya adalah 5 juta. Oke, ini kan termasuk franchise ini adalah intangible asset. Kalau intangible asset, maka jika kita mau menyesuaikan, maka kita harus debitin akun amortization expense, bukan depreciation. Kalau depre itu digunakan untuk tangible asset atau aset tetap. Dan di sini juga karena aset intangible-nya franchise, maka di kreditnya harus franchise. Oke. Angkanya kita cari yaitu dari soalnya
Nilai franchise-nya adalah 90 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Berarti setahunnya adalah 90 juta dibagi dengan umur manfaat. Dapatnya yaitu 9 juta. Jadi ini yang benar. Amortization expense pada franchise yaitu 9 juta. Maka kita harus koreksi. Yang pertama kita munculkan dulu akun yang benar, yaitu amortization expense. Setelah itu di kreditnya ada franchise. Kita munculin dulu yang benar. Angkanya juga 9 juta. Franchise-nya juga 9 juta. Oke, baru kita hapus yang salah. Yang salah itu kan depre pada paten. Berarti kalau jika kita mau hapus, tinggal dibalik aja paten pada depre 5 juta. Listrik, air, dan telepon bulan Desember 2017 15 juta akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 15 Januari 2018 dan perusahaan belum mencatat utang atas beban ini. Oke. Karena perusahaan belum catat, maka sekarang kita catat dengan akun utilities expense pada utilities payable sebesar 15 juta. Selanjutnya yaitu hasil stok opnam atas persediaan barang dagangan per 31 Desember 2017 menunjukkan adanya selisih saldo 25 juta rupiah understated karena perusahaan salah mencatat sehingga nilai persediaan dilaporkan lebih kecil dari nilai seharusnya. Karena ini terkait yang periode berjalan yaitu 31 Desember 2017 dan kamu catatnya understated untuk inventory, berarti kita tinggal memperbaikinya, yaitu kita tambahin lagi nilai inventory-nya dan pasangannya yaitu adalah COGS sebesar 25 juta. Terakhir yaitu pada tanggal 1 Agustus 2016 ada pembayaran asuransi untuk gedung kantor selama 2 tahun. Oke, dari informasi itu kita bisa buat dulu untuk 2016. Jurnalnya adalah kalau pembayaran asuransi untuk 2 tahun yang benar yaitu prepaid insurance sebesar totalnya yaitu 48 juta di soal, pada cash 48 juta. Oke, cashnya 48 juta. Setelah itu baru kita baca lagi soalnya yang selanjutnya. Perusahaan melakukan kesalahan dengan mencatat seluruh beban tersebut sebagai insurance expense. Nah, yang salahnya tahun 2016 dia catatnya insurance expense pada cash sebesar 48 juta.
Dan tidak ada jurnal lainnya yang dicatat selama tahun 2016 dan 2017 terkait dengan beban asuransi tersebut. Yang harus kita ingat bahwa terkait dengan beban yang kita bayar lebih dari sebulan atau kita sebutnya prepaid, maka pada akhir periode kita harus membuat jurnal penyesuaian atau AJP. Dan si perusahaan ini dia catat insurance expense pada cash dan dia tidak membuat AJP sama sekali di tahun 2016 dan di periode sekarang yang 2017. Maka kalau yang benarnya berarti di 2016 dia juga harus bikin yang namanya jurnal penyesuaian, yaitu insurance expense sebesar dari Agustus sampai 31 Desember 2016, berarti kan 5 bulan. Totalnya 48 juta untuk 2 tahun, berarti 48 juta bagi 24 bulan kali 5. Jadi dia harus catat 10 juta. Guys, dia harus catat 10 juta. Kreditnya adalah prepaid insurance. Oke, kreditnya juga prepaid insurance 10 juta. 2017 juga sama akunnya, yaitu insurance expense sebesar, karena dia full untuk setahun berarti dapatnya 24 juta. Atau cara carinya yaitu 48 juta totalnya. Kamu bagi 24 bulan dikali dengan 12. Jadi sampai di sini. Yang benar seharusnya jurnalnya itu ada 3, dan dia salahnya dia tidak membuat jurnal penyesuaian, dan pada saat awal transaksi juga dia catatnya salah. Maka sekarang kita harus membuat jurnal koreksi. Tapi sebelumnya kita ingat bahwa yang periode lalu untuk akun nominal seperti expense revenue itu ditutup ke akun RE. Oke. Maka yang di sini termasuk akun nominal kan yang ini insurance expense. Maka kita harus ganti namanya RE 10 juta. Kalau yang 2017 karena ini masih periode berjalan, yaitu kita ketemukannya itu kesalahan ini kita temukan pada tahun 2017 juga, maka ini tidak perlu diganti ke RE. Dan yang di sini salah juga karena ini kamu catatnya 2016, maka kita tulisnya di sini RE karena udah periode lalu. Oke, maka kita bikin jurnal koreksinya. Pertama, yang benar adalah ada prepaid insurance di debit 48 juta, tapi kamu kreditin yang benar itu ada 10 juta dan 24 juta. Berarti prepaid yang belum kamu catat adalah 48 dikurang dengan 10 kurang 24. Berarti yang belum kamu catat prepaidnya adalah prepaid insuransinya yang belum kamu catat adalah sebesar 14 juta. Jadi kamu selisihin. Berarti prepaid insuransinya udah kelar. Oke, yang di kolom benar prepaid insuransinya udah kita koreksi. Setelah itu yang kedua cash. Kalau cash ini kan nggak ada perbedaan ya. Sini kredit 48, di pendataan yang salah juga cashnya 48 di kredit. Jadi nggak usah dikoreksi lagi. Setelah itu RE yang benar seharusnya adalah 10 juta. Tapi
Yang salah kamu catat RE-nya 48 juta. Berarti harus kamu kreditin 38 juta di sebelah kredit. Oke. Berarti RE-nya juga sudah kelar. Selanjutnya yang belum kita masukin adalah terkait ini. Insurance expense tahun 2017 yang belum kita masukin, maka kita masukin di sini. Insurance expense sebesar 24 juta. Oke, jika kamu tambahin, maka balance 38 juta. Pokoknya kalau misalnya yang jurnal koreksi ini, pertama kamu lihat dulu akun di jurnal yang benarnya seperti apa. Maka kamu masukin dulu di koreksi. Pertama kan seharusnya ada prepaid. Nah, prepaidnya di sini 48, kamu kurangin sama 10, kurangin sama 24. Berarti yang kurang tercatat adalah 14 juta di sebelah debit. Setelah itu yang kedua ada cash. Cashnya sudah benar, berarti nggak usah dikoreksi lagi. Selanjutnya ada RE. RE-nya seharusnya 10 juta debit, tapi dia catatnya debit 48, berarti kita harus kreditin 38-nya. Setelah itu sisa satu akun lagi, yaitu insurance expense yang belum kita catat, maka kita pindahkan ke sebelah sini 24 juta. Oke, sekian dari pembahasan soal hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dari soal 1 sampai soal 4 dengan baik.